Orang Kristen harus memberitakan Injil. Pengertian Injil yang sederhana menceritakan tentang kelahiran Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus ke surga. Jadi Injil memiliki pengertian yang sederhana, namun sangat sulit untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bahkan pendeta sekalipun, para pelayan sekalipun sangat sulit memberitakan kabar baik. Dan ada pandangan sebagian orang bahwa Injil itu hanya diberitakan, hanya disampaikan untuk orang-orang Kristen. Sedangkan di dalam pengertian yang sederhana ini, bahwa Injil adalah bagi mereka yang belum pernah mendengarkan tentang Yesus. Sehingga ketika mereka mendengar, dan kemudian mereka percaya kepada Kristus. Orang-orang Kristen seharusnya, orang-orang percaya, seharusnya harus mengerjakan pemberitaan Injil. Dan Yesus sendiri, kita tahu bahwa dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang pada zaman Yesus. Dan Yesus telah memberikan perintah, yaitu suara dari atas. Ketika Yesus terangkat ke surga, maka di dalam Matius 28 ayat 18-20, di situ sangat jelas mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman." Jadi ini suara dari atas, suara dari Yesus itu sendiri. Ketika dia naik ke surga, dia memberikan pesan amanat agung bagi para murid dan orang-orang percaya untuk pergi. Artinya ada tindakan, langkah yang harus dilakukan, yaitu untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, dan menjadikan murid Kristus, menjadikan murid yang siap untuk dibaptis, yang siap untuk diajar, dan yang siap untuk pergi memberitakan Injil. Dan di dalam poin ini, Yesus mengatakan bahwa ia akan menyertai sampai akhir zaman. Jadi suara dari atas ini, ketika orang-orang Kristen menyadari bahwa suara dari atas dari Yesus itu sendiri begitu penting, maka seharusnya orang-orang Kristen harus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Jadi ketika seseorang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka seharusnya kita juga harus menyampaikan, sehingga orang lain juga mengaku dengan mulut dan mereka juga percaya dalam hati. Jadilah orang-orang percaya yang memberitakan Injil. Orang terhebat dalam sejarah, Yesus, tidak memiliki hamba tapi mereka memanggilnya Tuan. Belum memiliki gelar tapi mereka memanggilnya Guru. Tidak punya obat tapi dia adalah penyembuh. Dia tidak memiliki pasukan bersenjata tetapi raja-raja takut kepadanya. Dia tidak memenangkan pertempuran militer namun dia menaklukkan dunia. Dia tidak memerintah negara tapi mereka memanggilnya Raja. Dia tidak melakukan kejahatan tapi mereka menyalibkannya. Dia mati dikubur di sebuah makam tapi dia hidup hari ini. Kerajaannya bukan dari dunia ini, namun ada di hati mereka yang percaya kepadanya. Dia mengajarkan kasih dan pengampunan, dan firman-Nya mengubah miliaran orang. Dia tidak menawarkan kekayaan materi, namun dialah harta yang tak ternilai dalam hidup kita.
Dalam kelemahannya, kita mendapat kekuatan. Dalam penderitaannya, kita diselamatkan. Orang terhebat dalam sejarah yang telah memberikan penebusan, kasih, dan kehidupan kekal, namanya Yesus Kristus. Jika kamu percaya pesan ini, ketik amin, dan bagikan ke semua orang yang kamu kasihi. Tuhan memberkati.